Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Halo, selamat pagi Sobat Sumatera Utara. Kembali lagi di acara TVRI Podcast Sumut bersama saya Fatih Fatan Mubina yang akan memandu pada podcast kali ini. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, mahasiswa. Namun sebelum kita mulai podcast pada pagi hari ini, saya akan memulai podcast pagi ini dengan pantun. Pagi-pagi makan udang pakai bakwan. TVRI Sumut mengundang mahasiswa aktif nan rupawan. Oke, pada pagi hari ini kita kedatangan mahasiswa yang bernama Muhammad Afifan Ali Rahman Saragih. Nah, sebelum kita lanjut nih ke acara utama membahas tentang beliau dan apa-apa karya beliau sehingga beliau sekarang menjadi apa, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan Bang Muhammad Afifan Ali Rahman Saragih. Wah, ini dikujudkan ya pagi-pagi dengan pantun. Kita balas dengan pantun juga ya. Ya. Ikan teri, ikan tuna. Ya. Terima kasih Mubina. Oke. Kenalin semua ya Sobat Sumatera Utara. Saya Muhammad Afifan Ali Rahman Saragih, mahasiswa Teknologi Informasi saat ini semester 7. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang. Bang, Abang tadi kan mention nih, Abang itu mahasiswa Teknologi Informasi, Bang. Iya, gimana sih, Bang? Abang kenapa bisa akhirnya ambil jurusan Teknologi Informasi, Bang? Oke, baik. Jadi berawal dari kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA itu memang lagi gencar-gencarnya teknologi. Jadi tertarik awalnya itu mempelajari tentang website. Mulai dari blogger, kemudian terjun juga ke HTML. Dan itu membuat daya tarik untuk join ke teknologi informasi itu semakin kuat ya. Akhirnya memilih dengan teknologi informasi karena juga melihat prospek kerja yang tinggi. Nah, mungkin dari dua itu ya, salah satunya minat dan juga prospek kerja yang tinggi. Oke, Bang. Oke. Minat Abang teknologi informasi dan juga prospek kerja yang tinggi, Bang. Berarti apakah ada kemungkinan, Bang, kalau semua mahasiswa yang masuk Fasilkom itu terjamin masa depannya, Bang? Oke. Kalau untuk menjawab itu kayaknya takdir Tuhan sih. Takdir Tuhan ya, Bang. Karena kita sebagai manusia juga punya usaha masing-masing bagaimana kita memajukan diri kita. Kalau kita memang cuman berharap kita bisa maju tanpa usaha kayaknya nggak bisa. Tapi semua kita manusia punya peluang untuk sukses. Jadi apapun jurusan nggak cuma teknologi informasi. Jadi dari teknik mesin, kedokteran pasti ada sih peluang suksesnya kalau kita berusaha. Paham, Bang. Yang penting berusaha kita pasti akan sukses. Iya. Bang, Abang sebagai mahasiswa nih udah semester 7. Abang selama pengajaran gitu, Bang, ada gak sih, Bang, yang selama pengajaran oleh dosen maksudnya, Bang? Abang kalau dosen ngajar itu paling suka itu ketika dosen ngapain atau metodenya bagaimana, Bang? Oke, kalau dari Abang sendiri selama 7 semester belajar di teknologi informasi, melihat banyak dosen dengan cara-cara yang berbeda dan dengan cara yang masing-masing juga berbeda. Jadi Abang paling suka itu dengan dosen yang setelah mengajari teorinya, mereka langsung follow up, ngasih praktek. Intinya kita dapat case gitu, dapat case yang memang dari persoalan masyarakat atau persoalan yang ada sekarang. Kita dikasih case bagaimana kita mengatasi solusinya itu dengan teknologi yang kita pelajarin di Kelas kampus. itu. Iya. Kalau yang Abang suka kali itu. Oh, berarti langsung setelah belajar teori langsung praktek untuk memecahkan satu masalah gitu, Iya, kan? Bang, dengar-dengar nih, Bang, dosen-dosen Abang itu katanya aktif banget untuk giat menyuruh Abang menyuruh mahasiswa teknologi informasi itu untuk melakukan sesuatu gitu, Bang. Itu disuruh ngapain tuh, Bang, Abang? Oke, jadi kami karena memang basisnya teknologi informasi dan di sekarang ini udah banyak ya teknologi. Kita lagi gencar-gencarnya AI ya, AI, Artificial Intelligence, kemudian ada juga Augmented Reality. Dan memang kami didorong untuk sama dosennya itu untuk membuat satu inovasi, tapi dengan lingkup kami mengikuti kompetisi, artinya ada deadline. Kami mengikuti kompetisi sehingga kita bisa menjadikan kompetisi itu sebagai wadah kita implementasi dan follow up dari pembelajaran kita di teknologi informasi. Dari belajar harus ikut lomba gitu, Bang. Iya. Apa itu, Bang, nama lombanya tuh, Bang?
Oke, jadi kalau yang sedang diikutin sekarang itu, abang sedang mengikuti namanya PKM. Nah, Boleh jelasin bang PKM itu apa bang? jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, ya, Belmawa, dan PKM itu terdiri dari 8 skema. 8 skema, salah satunya yang memang abang sedang ikutin ini skema kewirausahaan. Jadi di PKM sendiri itu ketika kita membuat ide inovasi, lalu kita tulis, kita sampaikan di dalam proposal, nanti itu kita submit ke websitenya, dan memang kalau disetujui nih, kita dikasih uang untuk didanain dan diimplementasikan tuh idenya. Oh, baik paham bang. Bang, tapi kadang aku agak ini bang, agak nih ada yang pertanyaan yang mengganjal nih bang. Iya. Abang kan anak Fasilkom nih bang, anak teknik teknologi informasi. Kenapa malah ikutnya PKM kewirausahaan gitu bang? Oke, memang abang teknologi informasi, dan kenapa abang mau kewirausahaan? Pertama, kewirausahaan sekarang ini nggak ada kewirausahaan yang konvensional, semuanya didasari dengan digital, baik dari pemasarannya, baik dengan cara promosinya. Sekarang semua dengan dengan digital. Nah, dan abang sendiri, abang ikut kewirausahaan itu artinya bukan hanya membuat produk tapi tidak ada digitalisasinya. Abang selalu mengkaitkannya dengan jurusan abang, dengan teknologi informasi. Artinya produk yang abang buat itu abang bungkus lagi dengan aplikasi, dengan teknologi yang sudah beredar dan lagi hype-hypenya sekarang gitu. Paham bang. Dari PKMK itu bang, abang ada lanjutannya gak sih bang dari acara PKMK itu? Apakah abang sudah menang atau bagaimana tuh bang di lomba itu? Oke, kalau berbicara PKM ya, PKM ini adalah tahun kedua abang mengikuti PKM. Oh, ini tahun kedua bang. Sebelumnya udah pernah berarti Iya, bang? karena memang PKM ini ajang yang luar biasa dan semua orang tuh pengen ikut. Semua orang pengen ikut. Luar biasa kan, didanain dan dikasih duit sama pemerintah. Siapa yang nggak mau Siapa coba? yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau idenya dihargain dan dikasih dana untuk implementasi. Jadi ini kedua kalinya abang ikut PKM. Yang pertama itu kewirausahaan juga, tapi basisnya juga teknologi. Dan sekarang juga ikut PKM, ya alhamdulillah dapat ide kewirausahaan juga. Memang semoga jadi technopreneurship ya. Amin, amin, amin. Jadi pertama kami tadi di tahap ini sudah melakukan presentasi nasional, dan alhamdulillah idenya dan progres pelaksanaan lombanya itu diterima baik oleh kementerian, dan sekarang kami insya Allah akan berangkat ke PIMNAS pada tanggal 26 November ini. PIMNAS itu apa bang kepanjangannya? Boleh tahu gak sih bang? PIMNAS itu adalah follow up dari PKM. Oh, follow up dari. Iya. Tadi yang abang jelasin PKM, ini lanjut ke PIMNAS. Iya, jadi ketika kita sudah layak untuk sudah layak ini idenya, sudah layak dibuat, sudah 100% atau sudah baik untuk diimplementasi, kita presentasi tadi. Hasil presentasi ini diumumkan siapakah yang layak ke PIMNAS. PIMNAS itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dan tahun ini adalah tahun ke-36-nya di Universitas Padjadjaran. Baik bang. Bang, kan abang bilang ini tahun kedua abang nih ikut PKM dan akhirnya sekarang lolos PIMNAS. Apa sih bang proses yang abang telah jalani dari awal gitu? Maksudnya ya gak mungkin kan tiba-tiba lolos PIMNAS. Aku kalau mau gak mungkin tiba-tiba bisa gitu bang. Kalau boleh tahu, boleh dijelasin bang prosesnya itu dari awal hingga akhirnya sekarang bisa ikut PIMNAS. Oke, ini luar biasa ya beratnya sebenarnya. Berat kali ya bang, kayaknya sampai jadi nadanya berubah bang. Iya, karena memang mengikuti PKM ya, sebelum kita beranjak ke PIMNAS sebenarnya kita harus melewati tahap PKM. Jadi di awal PKM itu sebenarnya kita wajib punya ide inovasi yang memang harus ada keterbaruan. Namanya inovasi harus ada keterbaruan yang kita sampaikan di dalam proposal. Itu abang dari awal 2023 sudah mencari ide yang layak untuk dibawa ke PKM bersama tim abang 4 orang lainnya. Jadi memang abang sendiri ketua timnya, abang yang memang mengusung, abang yang memang membuat tim, dan memang selain dari abang juga idenya ada masukan dari teman lain. Akhirnya kami memilih ide seperti ini, kami membuat komik edukasi pencegahan perundungan terintegrasi augmented reality sesuai dengan basis kami IT ya. Jadi setelah itu kami coba proposalnya, kami sampaikan karena memang kita lihat
alasan kami memilih judul itu banyak ya, maraknya sekali sekarang perundungan ya. Kalau dari data KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada sekitar 2.335 pada tahun 2023 yang data yang sudah diadukan. 2.300 bang. 2.335 kasus yang sudah diadukan ke KPAI. Tapi menurut KPAI itu data yang sudah diadukan, artinya banyak lagi yang belum diadukan. Lebih banyak data yang belum diadukan dibanding yang sudah diadukan. Jadi abang berinisiasi, abang membuat salah satu media edukasi, media pembelajaran untuk anak sebagai pencegahan perundungan, dan juga kami integrasikan dengan teknologi informasi. Oke, lanjut dengan PKM tadi. Setelah kami susun proposal, kami submit. Jadi di awal PKM ini di awal tahun kami sudah mulai nggak tiba-tiba aja nih PKM buka kami baru mulai. Jadi karena memang sangat pengen sekali ke PIMNAS tadi dan harus melewati PKM, kita mulai di awal tahun susun ide. Jadi setelah itu kita submit dan menunggu kabar yang memang menegangkan ya. Karena kita menunggu kabar untuk didanain atau tidak, menunggu kabar layak atau tidak untuk diimplementasikan. Dan alhamdulillah pada saat itu memang kami juga terkejut karena di samping kita mengikuti PKM-nya, kita harus kuliah. Artinya kita nggak bisa hanya lomba, kita harus aktif juga sebagai mahasiswa. Tidak bisa kita tinggalkan yang memang kegiatan prioritas di kampus itu kan. Akhirnya kami tunggu sambil berkuliah dan memang nggak pengen nggak pengen naruh harapan besar, tapi kami tetap berdoa karena ini adalah PKM kedua. Kami harapannya didanain juga, dan alhamdulillah di situ kami didanain. Memang sedikit senang dan juga sedikit sedih karena memang perjuangan di awal tahun. Lalu setelah itu kami cobalah itu, karena sudah didanain, naik lagi semangat kami. Naik lagi semangat lolos kami. itu bang didanain. Nunggu didanain deg-degan itu bang. Deg-degan luar biasa. Jadi lolos didanain, kami implementasikan lah, kami lanjut dengan konsep namanya metode MDLC, Multimedia Development Life Cycle, karena memang metode untuk memproduksi atau membuat aplikasi multimedia. Jadi kami mulailah rancang konsep produknya, kemudian dari sisi komiknya, dari sisi aplikasinya, pembuatan 3D, 3 dimensi dari karakternya, dan memang itu panjangnya luar biasa. Alhamdulillah di awal atau di akhir Oktober kemarin, abang lupa, buku komiknya sudah ber-ISBN dan aplikasinya sudah ada di Play Store juga gitu. Dan setelah itu udah siap nih kan. Akhirnya tibalah jadwalnya, kami harus mempresentasikan. Artinya kementerian itu mau memonitoring dan evaluasi bagaimana pekerjaan kami. Karena kan kita sudah didanain itu dari kementerian. Artinya kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita buat. Disitulah kami presentasi. Presentasinya itu bukan presentasi kita seperti di kelas. Artinya kita harus punya skrip, harus punya metode yang baik untuk presentasi, supaya mereka yakin tuh yang kita buat ini sudah 100% sudah maksimal. Nah, di situ kami latihan luar biasa untuk mempersiapkan presentasi namanya PKP2 ya, penilaian kemajuan. Dan di situ kami presentasi di 17 Oktober kemarin 2023 kami presentasi, dan alhamdulillah tegangnya luar biasa, disambut dengan reviewer yang memang enak dengan pujiannya, alhamdulillah kan. Jadi di situ kami juga nggak berani berharap. Ini tahap presentasi ini adalah tahap terakhir untuk kita masuk ke PIMNAS. Iya, di situ ya. Di situ memang tahap yang memang menegangkan. Kami berusaha semaksimal mungkin ikut ke PIMNAS karena memang di tahun lalu lagi kami belum berhasil ke PIMNAS. Itu yang memang sangat kami sedihkan. Akhirnya kami coba ikhlaskan dulu, kami tawakal lah setelah ikhtiar tadi, setelah usaha yang kami lakuin. Tetap kembali lagi menjadi mahasiswa, mengerjakan kegiatan kuliahnya sambil membuat laporan akhir dari produknya, dari kegiatannya. Alhamdulillah kemarin
di November kami benar-benar nangis karena memang nggak sampai kebayang kami bisa lolos PIMNAS karena memang nggak kebayang ya, luar biasa sih karena di awal tahun PIMNASnya itu, pengumuman PIMNASnya itu di awal November, artinya berapa bulan itu? Ada Sekitar 10 bulan lebih lah, 10 bulan lebih kami menunggu dan kami akhirnya dapat masuk ke PIMNAS. Itu semua anggota tim nangis, nggak kebayang sampai mukanya sejelek-jelek orang yang nangis lah. Memang nggak kebayang bisa masuk PIMNAS karena memang harapan kami itu pengen ke PIMNAS, selain kita bisa membawa produk inovasi kita nggak mulu-mulu ya, pengen jalan-jalan juga. Oke, pengen jalan. Dan didanain oleh kampus juga begitu. Itu memang perjuangan terberat sih PKM ini. Jadi nggak semua mahasiswa juga sebenarnya ikut PKM, tapi apa salahnya kita mencoba untuk membuat inovasi negeri. Baik bang. Kalau boleh tuh bang, boleh gak sih bang ditunjukin produk apa sih yang sampai bikin kelompok tim abang itu berdarah berlelah gitu kan bang? Nih abang buat komik terintegrasi augmented reality. Jadi ini kami buat sebagai edukasi pencegahan perundungan untuk anak. Karena komik kan, itu yang tadi abang ngejelasin dari kasus sebelumnya ya bang, banyak kasus perundungan di sekolah. Dan ini abang hadir dengan tim PKM abang sebagai bentuk pencegahan agar itu tidak terjadi bang. Karena memang di anak-anak sekarang itu tahu dia sudah ejek-ejekan. Sebenarnya dia tahu bullying itu seperti apa. Tapi mereka nggak tahu nih apa aja. Apakah kegiatan ini termasuk bullying? Apakah kegiatan ini termasuk perundungan? Mereka tidak tahu. Jadi di sini kita jelaskan bagaimana apa saja itu kasus perundungan, pembulian, dan bagaimana ketika anak itu menjadi korban, menjadi pelaku gitu. Jadi ini memang bukunya kami luncurkan, nama judulnya Mission of Alisa. Si Alisa ini memiliki misi di dalam buku ini gitu. Memiliki misi untuk mengedukasi. Ya, mengajak teman-temannya atau membangkitkan semangatnya terhadap topik perundungan ini. Baik. Ya memang untuk anak memang suka kali ya komik-komik seperti ini. Jadi memang inovasi kami buat untuk anak. Jadi supaya anak itu dekat dengan pembelajaran. Selain itu memang kita ingin meningkatkan minat baca, minat literasi anak. Minat literasi anak ini kalau nggak salah itu masih 0,01% di Indonesia. Jadi sangat minim sekali ya untuk literasi. Ya, jadi dari ini sebenarnya kita selain mengedukasi pencegahan perundungan, kita bisa meningkatkan literasi anak. Jadi di dalamnya seperti ini, seperti apa ya, komik pada umumnya full warna ya, warna agak cibi-cibi lah memang kan, ucul-ucul gitu ya kan, supaya memang anak suka. Jadi di sini juga selain ada komik, kami juga membuat satu aplikasi. Aplikasinya itu aplikasi itu untuk apa tuh bang fungsinya sebagai pelengkap komik ini bang? Jadi kan tadi kami bilang sebelumnya nama tim kami itu Scholar. Oh iya bang, lu nama tim abang Scholar. Ya, Scholar itu sebenarnya singkatan atau akronim dari Smart Comic Learning berbasis augmented reality. Smart Comic Learning. Jadi kalau dilihat dari judulnya artinya ada augmented reality. Kalau teman-teman semua udah tahu augmented reality yang kemarin ya, tahun kapan tuh, di zaman abang SMP kayaknya di situ pertama kali viral. Tahu permainan Pokemon Go? Oh, Pokemon yang pernah sempat viral itu kan bang? Oh ya, tahu bang. Itu adalah salah satu implementasi dari teknologi augmented reality. Kita kalau kita scan, nampak ini kan yang mana Pokemonnya gitu. Ini juga kalau kita scan bukunya nanti bisa muncul 3 dimensi dari karakternya. Oh, gitu. Canggih ya bang. Selain sebagai fungsi edukasi, canggih juga ternyata kan bang. Ih, canggih kali. Iya, karena memang anak-anak pasti suka banget ya dengan yang kayak gini. Dan memang ini kami sediakan juga sebagai media alternatif untuk orang tua, untuk guru yang memang ingin mengajarkan anaknya terkait perundungan, pencegahan perundungan gitu. Oh iya, selain edukatif, ini anak-anak juga kan sering megang HP kan bang sekarang. Berarti bisa banget dimanfaatkan sebagai media edukasi dia. Handphonenya bermanfaat,
Dan komiknya juga bermanfaat buat si anak itu ya bang. Iya. Oh, dia sebagai hasil dari ini, alhamdulillahnya tim abang berhasil lolos PIMNAS itu ya Iya, bang yang benar. tadi disebut. Dan memang didesain seperti ini memang untuk apa ya? Lebih dekat ke anak-anak. Artinya ini kan covernya keras. Anak-anak tuh rasa pasti kan. Jadi biar bukunya tahan lama juga, kemudian warnanya juga pasti anak-anak suka banget nih warna yang memang cerah-cerah. Di samping itu kita juga sediain aplikasi yang tadi terintegrasi augmented reality, kemudian ada juga tetap juga ada ngasih artikel untuk orang tua, tips and trick bagaimana menghadapi anak yang menjadi korban atau pelaku perundungan. Itu juga jadi buku ini selain si Alisa ini punya misi, si anak yang pembaca itu juga harus menyelesaikan misi Oh, itu lewat menyelesaikan misinya lewat mana bang? lewat aplikasi. Oh, aplikasinya dia ya. Jadi setelah membaca komik satu ini, dia ada disediain misi yang harus diselesaikan. Diselesaikan based on story in this comic is. Oh, based on story, nyelesain misi, Iya. ngerjain lagi, dapat pengetahuan lagi kan bang? Jadi misi itu kita buat juga untuk memonitoring, mengevaluasi kepahaman atau kemampuan anak terhadap komik ini, terhadap perundungan. Nanti kita bisa tahu lah anak kita sudah sampai mana mengetahui perundungan. Selain itu, untuk sebagai anak-anak juga kami masukkan dia kalau menyelesaikan misi dapat poin. Oh, ada tahu ini kan? Anak-anak kan suka kayak skor poin Iya, gitu betul tinggi. bang, betul bang, betul. Ya, Jangan kan anak-anak iya. bang. Sekarang kayak kami ya kayaknya masih suka deh bang poin-poin Iya. gitu bang. Iya, poin apalagi kalau mahasiswa sih sukanya ngejar IPK sih. Kalau mahasiswa IPK ya bang. Iya, gitu. kalau anak-anak mungkin poin. Nanti poinnya ini sebenarnya bisa kita tukarin sama avatar yang udah disediain di aplikasi. Oh, ada avatarnya juga bang. Jadi sebenarnya kita bungkus sih untuk minat anak. Jadi handphone itu digunain nggak untuk yang macam-macam, untuk edukasi, untuk belajar gitu kira-kira. Baik bang, baik bang, baik bang. Bang, ini kan abang bilang tadi PKMK kewirausahaan yang sekarang alhamdulillah lolos PIMNAS nih bang. Kalau boleh tahu bang, ini produk komik abang ini bang, udah sampai kemana aja sih bang? Alhamdulillah ya, kalau untuk saat ini tim kami sudah audiensi juga dengan Dinas Pendidikan Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Binjai. Kami di Binjai itu juga ada workshop ya pencegahan anti perundungan. Kami sampaikan juga di sana. Jadi sebenarnya fokus utama kami karena anak Medan ya kan, anak Medan ya. Iya, anak Medan. Jadi dekat-dekat aja sebenarnya Medan, Binjai, sama Deli Serdang awalnya. Tapi karena kami memang dari online shop juga buka, alhamdulillah dari Lampung juga mesan. Alhamdulillah dari Lampung juga. Ada juga yang dari Malang juga mesan. Udah di Malang juga mesan. Oh, sampai Jawa ya bang? Udah Iya. sampai Jawa. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bang, dari harapan produk abang nih bang, dari komik edukasi anti perundungan ini, selainnya sebagai produk edukasi, apa sih bang tujuan ini dijual bang? Selain tujuan abang sebagai yang lulus PIMNAS nih bang, dia tuh abang berharap komik ini tuh dapat apa sih bang? Dapat menghasilkan sesuatu ke masyarakat yang berdampak atau sesuatu seperti itu bang? Oke, karena memang topiknya ini tentang perundungan yang memang sama sekali yang memang di Indonesia ini lagi hype-hype-nya. Mungkin kalau dari Sumatera Utara ada lah kejadian yang memang dekat-dekat kita di Langkat kemarin sudah tahu lah mungkin semuanya. Jadi harapannya memang komik ini menjadi media edukasi, menjadi media pembelajaran alternatif untuk orang tua, untuk guru yang mau mencegah, mengedukasi anaknya, gitu. Terkait perundungan ya khususnya. Baik bang. Harapannya bisa bermanfaat untuk Indonesia, untuk Sumatera Utara gitu kira-kira. Dari komik ini dapat berguna untuk Indonesia ke depannya ya bang? Iya, amin. Amin. Bang, ini tadi cerita tentang produk yang meloloskan abang sampai ke PIMNAS ini bang. Namun bang, dari persiapan itu bang, sebelum abang nyiapin komik, setelah abang nyiapin komik ini dan sampai ke PIMNAS, menurut abang, apakah perjuangan abang ini dari membuat komik ini sampai sekarang itu worth it untuk diperjuangkan sih bang? Wah, sangat worth it sekali ya. Karena memang kalau berbicara tentang komik, ada namanya tahapan lanjutan. Tahapan lanjutan artinya kalau kita mengedukasi itu nggak bisa satu kali siap. Oh, nggak bisa siapa? Kita harus adanya namanya follow up. Artinya kita harus munculin lagi volume-volume berikutnya untuk kedepannya. Jadi walaupun memang nanti yang pertama ini Mission of Alisa, kita ganti judul lah yang lain, kita angkat topik yang lain, tapi
tetap perundungan. Tetap perundungan, tetap basisnya edukasi perundungan. Iya, gitu kan, artinya ketika kita mau mengedukasi kita itu nggak bisa satu kali. Kalau kita pengen mengajak orang ke yang lebih baik, Iya bang. mengubah orang menjadi lebih baik kan nggak mungkin. Ayo buat baik yuk, nggak bisa sekali kan. Buani piro gitu kan bang. Ayo buat baik yuk, kan nggak bisa sekali. Kita harus berkali-kali sampai mereka mau menerima, sampai mereka coba memahamin bagaimana tentang perundungan itu gitu. Oh baik bang. Oh bang, dari persiapan abang sampai sekarang selain ini bang, abang kan sekarang lagi fokus buat ke PIMNAS nih bang. Apakah PIMNAS itu bang mengganggu kuliah abang yang sebagai basicnya itu Fasilkom, anak teknologi informasi gitu bang? Oke. Kalau dibilang mengganggu ya tidak sih. Tidak. Kenapa? Karena kita ikut lomba itu sebenarnya itu mengajarkan kita bagaimana membagi waktu yang baik Oh, bagaimana berikut yang baik? antara kuliah dengan lomba. Iya. Dan memang kalau kita sudah ikut lomba itu menjadi risiko kita. Artinya kita menambah kegiatan kita nih. Menambah kegiatan kita dan kita harus membagi waktu dengan baik. Artinya kalau kita masuk kampus kan memang kewajibannya itu belajar. Iya, itu kewajibannya, Bang. Kewajibannya belajar memang, dan nomor 2 mungkin dijadikannya lomba lah. Ada yang Iya, memang itu, nomor 2-nya biasanya organisasi, nggak tahu ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Jadi antara 1 dan 2 ini harus diprioritaskan yang pertama dulu. Yaitu belajar di kampus. Kuliah di kelas gitu. Alhamdulillah ya untuk saat ini insya Allah nggak ganggu sih. Pandai-pandai kita aja bagi waktunya gimana. Oh, kalau dari abang sendiri bang, gimana sih bang cara memanajemen waktu sehingga sekolah ini yang sampai lolos ke PIMNAS ini bang nggak ngeganggu aktivitas abang gitu bang? Oke. Jadi sebenarnya di tahap pertama kita juga susun timeline. Oh, susun timeline ya. Jadi di bulan sekian sampai sekian ini kita mau menyelesaikan desain, nggak desain dulu ya. Ya. Pertama kita mau selesaikan dulu nih naskah dari komiknya. Ya, Ceritanya bagaimana. Jadi kita buat timeline, setelah itu kita desain. Artinya untuk pembagian waktu PKM atau lomba dengan kuliah kita buat timeline dulu, timeline lomba. Kemudian kalau kuliah kita list juga. Artinya dalam 1 hari itu kita harus manajemen waktu kita dengan baik. Ingat lagi, prioritas pertama kuliah. Jadi misalkan ada kegiatan lomba, kita coba usahain dulu kuliah. Oh. Nanti setelah kuliah memang ke lombanya. Atau memang kalau tidak bisa kuliahnya harus memang ini ya, tervalidasi lah izinnya. Nggak boleh kita main pergi aja dari kuliah, nggak boleh. Nggak boleh absen kita nggak asal main. sembarang gitu Iya, ya Bang? Iya, kalau nggak bisa kita masuk kampus. Ya harus stabil ya. Yang lagi viral-viral itu ya, kayak gitu ya. Iya, bang. Bang, selain ini nih bang, ada yang pencapaian terbesar abang alhamdulillah ikut PIMNAS hari ini bang. Ini mungkin bisa jadi sebuah motivasi juga kan bang bagi yang lain untuk ikut untuk anak Sumatera Utara itu berkarir ya bang di kancah internasional. PIMNAS itu nasional kan bang? Nasional. Oh, oke bang. Selain yang karir abang yang sampai nasional ini bang, ada ada yang aktivitas yang abang lakuin selain menyusun sekolah ini atau komik yang berbasis anti augmented reality ini bang? Oke, kalau ditanya seperti itu, pertama balik lagi. Jadi scholar ini yang memang sekarang difokusin. Tapi sebelum itu memang abang aktif di organisasi, aktif juga di alhamdulillah dapat beasiswa, ada paguyubannya gitu. Jadi sebelum ikut lomba itu abang dulunya punya kegiatan mencari beasiswa. Oh, jadi dulu di semester 1 itu udah hunting scholarship ya, mencari beasiswa. Lalu dilanjutkan lah itu abang ikut organisasi. Jadi mungkin kalau ditanya kegiatannya sekarang selain lomba sekarang apa? Kalau nggak kuliah, lomba, kemudian paling nggak memang ikut aktif kegiatan yang memang kalau diajak untuk mengisi mengisi acara abang ikut gitu. Alhamdulillah. Abang tadi sempat ini. Karena memang udah semester 7 juga. Iya, semester 7 juga. Tingkat akhir lah itu. Iya bang. Lanjut. Oke. Ini bang, tadi abang sempat nyebut beasiswa. Beasiswa apa tuh bang yang abang dapetin sekarang? Kalau sekarang abang
Bukan sebagai awardi lagi. Abang awardi 2 tahun ya dari Yayasan Karya Salemba 4 gitu. Dari 2 tahun itu artinya dari semester 3, semester 4, semester 5 dan semester 6. Semester 7 ini alhamdulillah tidak. Nah, oke bang. Selain itu bang, aku dengar juga bang, dapat kabar nih bang, kabar dari teman kalau abang juga ada dapat beasiswa yang lain. Apa tuh bang? Oh iya, di semester berapa ya? Semester 1 atau 2, Abang lupa. Abang ikut ini sih VSGA. VSG apa tuh bang? Boleh diceritain nggak bang? Ya, jadi VSGA itu sebenarnya beasiswa dari Kominfo, Digital Talent Kominfo. Iya, VSGA itu Vocational Scholarship Academy gitu ya, Graduated Academy. Jadi abang itu ngambil karena nih abang di awalnya nih kita kan masuk tuh online ya. Iya bang, betul Online bang. tuh Kan di zaman kita tuh COVID bang. Iya, Ya. online tuh memang apa ya, membuat terbatas ya Oh, iya, masa betul. kampus itu. Jadi kita harus bisa explore sendiri. Nah, alhamdulillah kemarin tuh buka SPSG ada di Kominfo. Oh, iya, Dan Bang. memang itu ada namanya skema JWD, JWD apa tuh bang? Junior Web Developer. Junior Web Developer. Oh. Nah, iya. jadi abang cocok nih sama kuliahku ya kan. Oh iya. Cocok nih dan memang ada juga mata kuliah yang seperti itu di kampus. Jadi abang ambillah. Alhamdulillah setelah ada tes substansi gitu berapa soal pengumuman alhamdulillah lulus gitu. Alhamdulillah lulus bang. Itu kegiatannya beasiswa dari Kominfo itu apa aja bang? Jadi kita dikasih apa ya, lebih ke pembinaan pembelajaran terkait web developer. Oh, web Ya developer. karena memang kemarin lagi COVID dan online itu kita belajarnya daring gitu kira-kira. Oh, baik bang. Bang, kenapa abang akhirnya memutuskan untuk ikut 2 beasiswa itu bang? Maksudnya ya emang harus bang. Kalau misal mahasiswa biasa itu ya biasa aja. Kenapa emang bang gitu? Apa sih yang memotivasi abang untuk akhirnya ikut 2 beasiswa itu bang? Oke. Jadi yang pertama sebenarnya kekurangan ilmu sih. Yang Kurang nama- haus ilmu bang. Jadi yang memang kita pengen ilmu, kita harus ikut, kita harus apa ya, mencoba alternatif yang lain. Nggak cuman hanya di kampus, kita harus punya apa ya, media yang lain. Salah satunya itu tadi VSGA itu memang fokus beasiswanya beasiswa pembelajaran. Selain kita dikasih ilmu, memang di akhir kita juga dikasih sertifikasi ya. sertifikasi. Tapi sebelum itu kita harus ujian dulu. Oh, ada ujiannya bang? Ada ujiannya oh, dulu. ngapain tuh bang? Ujiannya buat apa tuh Kita bang? buat website kemarin. Jadi Website. kita sebagai satu orang itu kita menjadi full stack developer. Artinya Full stack. kita yang ngedesain, kita yang ngerjain database-nya, semuanya kita. Walaupun masih junior web developer itu, Walaupun Bang? walaupun junior tapi setidaknya kita bisa menghandle semuanya itu dalam skala junior gitu. Iya, baik bang. Nah, baik, selain itu kalau untuk beasiswa KSE itu dia ada berikan 2, satu pembinaan, satu memang bantuan kuliah. Jadi memang abang sebenarnya abang cari beasiswa itu yang ada relasinya. Oh, Artinya baik, kita nggak cuma dapat uang. baik, Kalau namanya dapat uang kita kerja aja dong. Ya benar juga bang. Iya. Kalau namanya beasiswa itu kita mau dibina, kita mau dilatih untuk menjadi mahasiswa yang berkompeten gitu. Jadi abang memilih 2 beasiswa itu memang sebagai ini sih pelatih soft skill abang. Pelatih soft skill. Iya, Oke. mematangkan soft skill lagi yang lebih baik karena di kampus itu di bangku kuliah itu nggak cukup. Apalagi kita nanti mau terjun ke dunia kerja, kita harus banyak ini sih soft skill. Oke, baik bang. Gitu. Oke. Bang, dari banyaknya kegiatan yang udah abang lakukan nih, jadi aku melihat ya bang, abang tuh sebagai mahasiswa aktif yang ingin berperan kepada negeri ini bang. Nah, boleh gak sih bang, abang memberikan satu kalimat penutup kepada teman-teman kita di Sumatera Utara untuk lebih aktif lagi gitu bang? Iya, jadi motivatornya ya. Iya, saya. jadi- Aduh, bukan juga nih kan. Oke, jadi mungkin buat teman-teman Sumatera Utara yang memang sedang mahasiswa, sedang menjadi pelajar di Sumatera Utara, jika kalian sedang menghadapi perjuangan, jangan patah semangat, jangan menyerah, habiskan jatah gagal kalian. Sampai jatah gagal kalian itu habis. Nanti di masa depan kalian tinggal menuai kesuksesan. Gitu. Oke,
Baik, terima kasih banyak Bang. Dan terima kasih banyak untuk mengisi di acara ini Bang. Iya, sama-sama. Mungkin nanti lain kali kita bisa bertemu kembali dan semoga Abang selalu sukses dengan Pimnas, dengan kegiatan Abang. Bang. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menonton pada acara podcast TVRI pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di episode-episode podcast TVRI yang selanjutnya. Terima kasih. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara.